Islam di era globalisasi. Kemajuan teknologi telah menampakkan pengaruhnya pada setiap dan semua kehidupan individu, masyarakat, dan juga negara. Dapat dikatakan bahwa tidak ada orang yang mampu menghindari dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek bukan hanya dirasakan oleh individu, akan tetapi dirasakan pula oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Bagian pertama, perkembangan era globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terikat, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Bagian B, dampak era globalisasi. Munculnya globalisasi tentunya membawa dampak bagi kehidupan suatu negara termasuk di Indonesia. Nah, dampak globalisasi sendiri itu meliputi dampak positif dan dampak negatif di berbagai bidang kehidupan seperti kehidupan politik, ekonomi, ideologi, dan sosial budaya, dan lain-lain yang akan berdampak kepada nilai nasionalisme terhadap suatu bangsa. Adapun dampak positif dari globalisasi diantaranya, yang pertama, mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan, kemudian mudah melakukan komunikasi serta cepat dalam berpergian atau mobilitas tinggi. Nah, kemudian dampak negatif dari globalisasi antara lain, informasi yang tidak tersaring secara baik, kemudian perilaku konsumtif dan juga membuat sikap menutup diri atau berpikir secara sempit. Pandangan agama terhadap teknologi pada era globalisasi. Sekarang ini kita berada dalam zaman yang sering terjadi perjumpaan antara agama dan budaya yang berbeda, sehingga penghayatan agama pun semakin personal dan eksistensial. Setiap orang merasa bertanggung jawab atas agama yang mereka anut masing-masing. Nah, sehingga situasi ini menjadikan masyarakat menjadi terbuka pada keyakinan-keyakinan lain, sehingga mereka terbagi menjadi dua, yaitu mereka yang terpengaruh oleh perkembangan dan keyakinan teknologi, dan mereka yang tetap berpegang teguh pada keyakinan agama mereka masing-masing. Bagian C, hakikat pendidikan Islam dan globalisasi. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmani maupun rohani, menumbuh suburkan hubungan harmonis setiap pribadi dengan Allah, manusia, dan alam semesta. Kemudian dasar-dasar pendidikan Islam. Landasan hukum Islam meliputi 3 macam. Yang pertama Al-Quran, kemudian As-Sunnah, dan Ijtihad. Fungsi pendidikan Islam. Fungsi pendidikan Islam bila dilihat secara operasional adalah yang pertama sebagai alat untuk memelihara, memperluas, dan menghubungkan tingkat-tingkat kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial, serta ide-ide masyarakat nasional. Yang kedua, sebagai alat untuk mengadakan perubahan, inovasi, dan juga perkembangan. Nah, pada garis besarnya, upaya itu dilakukan melalui proses ilmu pengetahuan dan juga skill yang dimiliki. Kemudian ada tantangan ilmu-ilmu Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern saat ini. Adapun faktor yang mempengaruhi tantangan ilmu-ilmu keislaman di tengah perkembangan sains modern diantaranya yang pertama ada ambivalensi teknologi, di mana ambivalensi teknologi sendiri itu adalah arti dari bahwa teknologi sebagaimanapun bentuknya akan selalu bersifat ambivalen atau yaitu ada untung dan rugi, yang dalam bahasa fikihnya disebut sebagai manfaat dan mudarat bagi manusia dan alam lingkungannya. Yang kedua, di mana kalangan umat Islam sendiri itu masih banyak yang hanya menekankan pada studi pustaka daripada dengan studi terhadap realitas sosiokultur. Yang mana hal ini tuh mengakibatkan kurang berkembangnya literatur tentang ilmu-ilmu empiris Islam seperti sosiologi Islam, antropologi Islam, psikologi Islam, ekonomi Islam, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu belum adanya paradigma yang jelas tentang posisi nilai normatif, eksistensi, dan struktur keilmuan Islam. Bagian D, perspektif Islam dalam iptek. Di sini Islam sendiri tidak menghambat kemajuan iptek, tidak anti produk-produk teknologi, dan tidak bertentangan dengan teori-teori pemikiran modern yang teratur dan lurus, asalkan sesuai dengan analisis-analisis yang teliti, objektif, dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian peran Islam dalam perkembangan iptek sendiri itu setidaknya ada 2 macam. Yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Yang kedua, menjadikan syariah Islam atau yang lahir dari akidah Islam itu sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari.